Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Aditya Bagus Singandaru, SEMM, selaku pembina mata kuliah Ekonomi Internasional yang telah memberikan kami tugas ini. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Neraca Pembayaran Internasional dan Penyeimbangan Neraca yang Tidak Seimbang. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Anissa sebagai pemateri, Kilda Zahara, saya sendiri sebagai moderator, Rizka Dwi Amanda Pratiwi sebagai pemateri, Salim sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Tiza Zikria Azuhra sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja akan menyampaikan materi pertama yang akan dibawakan oleh Dea Anissa. Kepada Dea, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk satu periode waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Neraca ini menghitung dan mencatat semua arus barang, jasa, dan modal antara suatu negara dengan negara lain. Next. Selanjutnya, penyeimbangan neraca yang tidak seimbang. Pada prinsipnya, cara untuk mengurangi atau menghilangkan defisit neraca pembayaran internasional yang terjadi di suatu negara dilakukan melalui tidak seimbang. Penyeimbangan kembali neraca yang tidak seimbang ini ada 5 jalur, yaitu melalui perubahan komponen sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini dilakukan dengan kebijakan fiskal, yaitu semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, tingkat harga. Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu segala tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang ketiga, kurs valuta asing. Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan devaluasi, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor suatu negara dan menambah devisa suatu negara. Yang keempat, tingkat bunga. Proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran melalui perubahan tingkat bunga ini pada dasarnya bekerja melalui perubahan neraca investasi atau neraca modal. Oleh karena itu, proses ini dapat dilakukan melalui perubahan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Yang terakhir atau yang kelima, sektor moneter. Proses ini dilakukan melalui suatu bentuk campur tangan pemerintah yang dinamakan exchange control, artinya suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional. Dalam sistem ini, semua valuta asing dimonopoli oleh pemerintah. Artinya semua alat-alat pembayaran luar negeri yang dimiliki atau diperoleh seluruh penduduk suatu negara harus diserahkan kepada pemerintah. Untuk selanjutnya pemerintah mengatur dan menentukan penggunaan valuta asing ini. Next. Selanjutnya, transaksi barang, jasa, dan modal. Yang pertama, transaksi barang. Transaksi barang ini merupakan aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Transaksi barang ini mencakup transaksi ekspor dan impor barang dagangan umum atau general merchandise. Transaksi barang mencakup transaksi ekspor ini seperti barang-barang yang bisa terlihat secara fisik, contohnya minyak, kayu, tembakau. Ekspor barang termasuk transaksi kredit, sebab menimbulkan hak untuk pembayaran atau menyebabkan terjadinya aliran dana masuk. Transaksi barang yang mencakup impor barang di sini belum.
transaksi barang yang mencakup impor barang di sini yaitu barang-barang konsumsi, bahan mentah untuk industri dan kapital. Impor barang dan jasa merupakan transaksi debit, sebab transaksi ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain atau menyebabkan aliran dana ke luar negeri. Selanjutnya, transaksi jasa. Transaksi jasa adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penjual jasa atau perusahaan dan individu dalam rangka meningkatkan manfaat suatu barang atau jasa yang ditawarkan agar tercapai kepuasan konsumen atau si pembeli jasa, serta terciptanya hubungan yang harmonis di antara keduanya. Transaksi jasa ini mencakup ekspor dan impor jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, dan jasa keuangan. Yang ketiga, transaksi modal. Transaksi modal adalah bagian penting dari komponen neraca pembayaran suatu negara. Karena dua komponen dasar neraca pembayaran adalah transaksi modal dan transaksi berjalan. Transaksi modal berpusat pada bagaimana arus modal yang mana itu terdiri dari penjualan aset dan pembelian aset negara atau perusahaan. Di sini ada dua komponen utama yang menjadi bahasan dalam transaksi modal ini, yaitu transfer modal dan aset non-finansial yang tidak diproduksi. Contoh-contoh yang termasuk dalam transfer modal meliputi yang pertama penghapusan utang, yang kedua debt assumption, yang ketiga hibah investasi, yang keempat transfer barang dan aset keuangan oleh migran yang memasuki atau meninggalkan negara, yang kelima transfer dana dari penjualan atau akuisisi aset tetap. Contoh yang termasuk dalam aset non-finansial yang tidak diproduksi ini meliputi yang pertama hak atau sumber daya alam, yang kedua kontrak atau sewa, yang ketiga lisensi, yang keempat aset pemasaran, yang kelima hak paten, yang keenam merek dagang. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Salim. Kepada Salim dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam balance dalam suatu neraca pembayaran. Balance atau keseimbangan dalam neraca pembayaran dapat dikatakan sebagai keseimbangan. Ada beberapa balance dalam suatu neraca pembayaran. Di antaranya yang pertama, basic balance. Basic balance terdiri dari balance dalam transaksi yang sedang berjalan, current account balance ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Basic balance tersebut akan dapat terjadi perubahan jika terjadi perubahan yang mendasar dalam perekonomian seperti perubahan harga, kurs valuta asing, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, basic transaksi autonomous. Basic transaksi autonomous ini terdiri dari basic balance ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan balance transaksi autonomous daripada basic balance, karena dalam kenyataannya, aliran modal jangka pendek jarang sekali terjadi sama dengan nol. Artinya, dalam balance transaksi autonomous, terlihat defisit atau surplus suatu neraca pembayaran yang tercermin dalam transaksi accommodating, yaitu aliran modal pemerintah jangka pendek. Selanjutnya, liquidity balance. Liquidity balance ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Amerika Serikat untuk mengukur posisi neraca pembayaran. Perbedaan dengan balance autonomous adalah dalam perlakuan terhadap pemilikan kekayaan aset jangka pendek seperti surat berharga jangka pendek atau deposito yang memiliki oleh penduduk. Selanjutnya, balance transaksi pemerintah jangka pendek. Konsep balance ini dikembangkan di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, neraca pembayaran terdiri dari penjumlahan basic balance, selisih yang diperhitungkan, dan rekening modal jangka pendek sesudah dikurangi dengan modal jangka pendek yang dimiliki oleh lembaga-lembaga moneter lainnya. Ketidakseimbangan yang ditimbul dalam neraca pembayaran diseimbangkan dengan cadangan modal pemerintah serta model pemerintah jangka
pendek yang dimiliki oleh lembaga-lembaga moneter asing. Selanjutnya. Selanjutnya, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Penduduk dalam hal ini meliputi perorangan, individu, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Neraca pembayaran internasional, suatu negara yang biasanya juga disebut dengan neraca pembayaran luar negeri, balance of payment, balance of international payment, atau international balance of payment. Bisa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematis yang membuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan. Menurut Kuncoro 2019 menjelaskan masing-masing unsur neraca pembayaran atau NPI sebagai berikut. 1. Neraca barang, dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan, current account. Yang kedua, neraca modal. Neraca modal atau capital account merupakan sub neraca pembayaran internasional yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara, baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan kekayaan finansial jangka pendek surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, reserve account. Reserve account merupakan sub neraca pembayaran internasional yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya, lalu lintas moneter atau disebut accommodating transaction. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Selanjutnya, surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk untuk meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi luar negeri. Selanjutnya, neraca perdagangan internasional. Next. Neraca perdagangan internasional atau balance of trade ialah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan impor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Di sini kita bisa lihat penghitungan neraca perdagangan dengan rumus neraca perdagangan sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor yang dimaksud ialah barang dan jasa yang dibuat dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Next, neraca harta, kekayaan, dan utang piutang. Balance of, atau sering disebut dengan balance of independence, merupakan suatu ikhtisar tentang seluruh harta, kekayaan, dan utang piutang dari penduduk suatu negara lain, serta harta, kekayaan, dan utang piutang penduduk negara lain di negara tersebut. Pencatatan dalam balance of indebtedness didasarkan pada waktu momen tertentu. Namun terdapat beberapa kesulitan dalam pencatatannya, yaitu yang pertama pengumpulan data, sistem administrasi pemerintah yang kurang baik dalam pencatatan tentang penduduknya, penduduk secara diam-diam tidak melaporkan kekayaan miliknya yang ada di luar negeri. Yang kedua, penentuan nilai kekayaan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Rizka Dwi Amanda Pratiwi. Kepada Rizka dipersilahkan.
Baik, materi selanjutnya tentang penyebab tidak seimbangnya neraca pembayaran internasional, yaitu ada 4. Yang pertama, disequilibrium seasonal atau musiman. Ekspor dan impor dapat berubah-ubah karena musim. Ketidakseimbangan ini berlangsung singkat dan mudah diatasi, dan biasanya terjadi pada periode waktu tertentu. Yang kedua, disequilibrium siklikal atau siklus. Perubahan di dalam pendapatan sebagai akibat kebijaksanaan harga, tingkat bunga, atau kesempatan kerja dari negara lain dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan yang terjadi karena adanya gelombang konjuktur dalam perekonomian. Yang ketiga, disequilibrium struktural. Kemajuan teknik, misalnya penemuan karet sintetis, dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau defisit negara penghasil karet alam. Ketidakseimbangan yang terjadi karena perubahan-perubahan demand dan supply dalam perdagangan dan keuangan internasional. Dan yang terakhir, disequilibrium spekulasi, yaitu aliran modal sebagai akibat kegiatan spekulasi atau destabilizing speculation. Ketidakseimbangan yang terjadi karena adanya aliran modal yang terjadi karena unsur-unsur spekulasi. Selanjutnya, proses penyeimbangan dalam kurs tetap dan kurs berubah-ubah. Proses penyeimbangan dalam kurs tetap. Yang pertama, dalam kurs tetap adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga agar BOP sama dengan 0. Yang kedua, bila jumlah neraca transaksi berjalan dengan neraca modal yang tidak sama dengan 0, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan intervensi dalam pasar falas dengan menggunakan cadangan devisa yang dimilikinya. Yang ketiga, bila jumlah neraca transaksi berjalan, neraca modal lebih besar sama dengan 0, ini menunjukkan adanya kelebihan permintaan terhadap mata uang domestik. Yang terakhir, bila jumlah neraca transaksi berjalan dengan neraca jasa adalah negatif atau terjadi kelebihan penawaran mata uang domestik di pasar dunia, pemerintah harus melakukan intervensi dengan membeli uang domestik dengan cadangan mata uang asing dan emasnya. Selanjutnya, proses penyeimbangan dalam kurs berubah-ubah. Yang pertama, dalam sistem kurs mengambang bebas, pemerintah suatu negara tidak perlu campur tangan dalam pasar falas, karena kurs suatu mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Yang kedua, bila neraca transaksi berjalan dan neraca modal tidak sama dengan 0, maka secara otomatis akan mengubah kurs falas menuju ke arah yang diperlukan agar BOP sama dengan 0. Yang terakhir, dalam sistem kurs mengambang terkendali, penentuan kurs setiap hari diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi pemerintah seringkali merasa perlu untuk mengambil tindakan untuk menjaga kurs pada nilai yang dikehendaki. Sekian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiza Zikri Azhura. Kepada Tiza dipersilahkan. Oke, terima kasih Hilda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pendapatan. Di sini, keseimbangan pendapatan nasional atau pada istilahnya equilibrium national income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Nah, contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau keinginan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi agregat supply. Oke, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk penyampaian materinya teman-teman. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari materi terakhir yaitu Tiza, maka berakhirlah pula presentasi kami pada siang hari ini.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.